Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Ya, waalaikumsalam Pak Tatang. Ya, mungkin masyarakat Jawa Barat belum banyak yang tahu bagaimana sih tahapan Pilkada 2020 ini yang akan berlangsung di 8 kabupaten dan kota Madia, Pak. Barangkali silakan Pak Ketua menyampaikan tahapan-tahapannya dulu sehingga masyarakat Jawa Barat, terutama yang pemilih di 8 kabupaten kota Madia jadi mengetahui, Pak. Baik, terima kasih Pak Tatang. Di 2020 ini di Jawa Barat kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk 8 kota kabupaten yang insya Allah pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Sebelumnya pemilihan ini diagendakan tanggal 23 September. Namun karena ada wabah COVID, maka dilakukanlah penundaan dari 23 September ke 9 Desember 2020. Maka kemudian ketika kita melaksanakan pemilihan di masa COVID, maka hal yang paling penting diperhatikan oleh kita semua adalah menyangkut kesehatan dan keselamatan. Untuk itu kami ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemilihan 2020 di masa pandemi COVID ini kami memastikan kesehatan dan keselamatannya. Untuk bisa memastikan kesehatan dan keselamatan di pelaksanaan tahapan pemilihan, maka kami menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara pemilihan, baik itu KPU, PPK, PPS maupun juga KPPS atau petugas PPDP yang nanti diproyeksikan menjadi petugas di TPS, itu dilakukan rapid test. Ada sekitar 40 ribuan lah personil kami yang sudah dilakukan rapid test, dan dari hasil rapid test itu alhamdulillah sebagian besar non reaktif, sehingga kami pastikan bahwa penyelenggara dalam kondisi sehat, sehingga ketika nanti akan berinteraksi dengan peserta maupun juga pemilih tidak akan menimbulkan penularan insya Allah seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah bahwa tahapan pemilihan sudah akan memasuki tahapan penyusunan daftar pemilih. Kita sudah selesai melakukan proses coklit, proses pendataan pemutahiran data pemilih dengan mendatangi rumah warga, dan sekarang sudah mulai proses penyusunan, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita sudah siap melaksanakan pemilihan. Hal ini bisa kita lihat, anggaran sudah terpenuhi di 8 kota kabupaten ini, personil sudah ada dan sudah di rapid test, pemilih juga sudah disusun, dan alhamdulillah tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan data pemilihnya akurat, mutakhir dan komprehensif, dan nanti bulan September kita akan menerima calon kepala daerah di 8 kota kabupaten. Mulai 4 September nanti akan dibuka pendaftaran calon, maka kita pastikan bahwa pemilihan ini sudah siap. Sudah siap anggaran, sudah siap penyelenggara, sudah siap pemilih, dan sudah siap calon. Dan insya Allah nanti tanggal 26 September kita akan melaksanakan kampanye. Nah, hal yang menjadi penting bagi kami dan bagi kita semua adalah memastikan bahwa seluruh tahapan ini berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang harus dipastikan. Selain semua tahapan bisa berjalan dengan baik, sekarang ditambah harus sehat dan selamat. Jadi jangan sampai kemudian pemilihan ini jadi klaster baru untuk penularan. Kita berharap dan kita minta doanya supaya pemilihan ini bisa sehat, bisa selamat, dan berjalan dengan aman. Harapannya tentunya partisipasi pemilih bisa meningkat dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Nah, untuk itu kami mengharapkan bantuan dari semua pihak untuk mensosialisasikan, menyampaikan informasi bahwa tanggal 9 Desember itu akan ada pemilihan, dan memastikan bahwa warga yang sudah masuk ke dalam daftar pemilih nanti datang ke TPS, karena insya Allah TPS-nya sehat, aman,
dan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Tatang. Ya. Pak Ketua, mengenai kampanye, Pak Ketua. Ya. Sejak dimulai tanggal 26 ya? Ya, 26 September. Nah, pola kampanyenya itu seperti apa, Pak? Ya. Karena kan ini dalam masa Covid harus sehat, harus Ya. berarti harus dihindari Ya. kampanye secara fisik, Ya, betul. bertemu fisik. Gimana Pak kalau memang secara virtual itu harus bagaimana? Ya. Jadi memang metode kampanye tidak berubah. Ya. Jadi ada kampanye tatap muka terbatas, kampanye dialog, kemudian juga debat, Ya. dan kampanye rapat umum. Itu tetap ada. Cuma memang pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Misalkan ketika kita akan melaksanakan pertemuan terbatas Ya. tatap muka, maka harus dibatasi jumlahnya. Kemudian jaga jarak, memakai alat pelindung diri dan lain sebagainya itu harus tetap dipastikan. Nah, kampanye rapat umum juga sama, pelaksanaannya Ya. tetap dilakukan, cuma diupayakan dilakukan secara virtual. Ya. Kalaupun dilakukan secara tatap muka terbatas, maka kampanye itu dilakukan di zona hijau. Ya. Jadi kalau zona hijau bisa kampanye terbuka di lapangan. Tapi kalau kemudian zonanya di daerah itu tidak hijau, Ya. misalkan biru atau kuning atau mungkin merah, ya berarti tidak bisa dilakukan kampanye rapat umum bentuknya tatap muka, tapi dilakukan secara virtual. Nah, ini kemudian yang harus diketahui oleh semua. Jangan sampai kemudian nanti pasangan calon ataupun juga simpatisan, pendukung melaksanakan kampanye yang normal, Ya. padahal kemudian kita melaksanakan pemilihan ini di masa yang tidak normal, gitulah kurang lebih. Maka semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu nanti pada saat akan melaksanakan kampanye, kita harus koordinasi dengan gugus tugas, dengan pihak keamanan untuk memastikan protokol kesehatan itu diterapkan di masa kampanye. Kemudian mengenai pas pencoblosan, Pak, Ya. tanggal 9 Desember, kan kalau sebelum-sebelumnya terjadi penumpukan massa gitu kan, Ya, kemudian cara pencoblosannya bagaimana kan Ya. pasti akan berubah. betul. Nah, kira-kira bagaimana supaya pola protokol kesehatannya tetap dijaga, tetapi pelaksanaannya bisa lancar, Pak? Ya, jadi memang ini tantangan yang paling berat. Bagaimana kemudian kita melakukan pemungutan dan penghitungan suara yang sama, Iya. tapi sesuai dengan protokol kesehatan, itu yang agak berat. Artinya warga menggunakan hak pilihnya dengan cara yang lama, yaitu harus mencoblos, datang ke TPS dan mencoblos. Tidak bisa dilakukan secara virtual karena memang tidak memungkinkan sistem virtual digital itu diterapkan, atau istilah lainnya e-voting itu diterapkan di pemilihan sekarang. Maka kemudian yang harus kita pastikan bagaimana TPS itu sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu jumlah pemilih di masing-masing TPS dibatasi maksimal 500. Awalnya 800, kemudian akhirnya dirubah sesuai dengan protokol supaya tidak terjadi kerumunan. Kemudian nanti pada saat kedatangan diatur waktunya. Jadi nanti undangan C6 itu dicantumkan jam kedatangan di TPS. Kemudian nanti kita menyiapkan termogan untuk mengecek suhu, kemudian cuci tangan, alat pencuci tangannya disiapkan, kemudian juga TPS-nya diatur supaya ada jaga jarak untuk menunggu giliran, kemudian paku sebagai alat coblosnya nanti dibersihkan setiap saat setelah digunakan untuk mencoblos. Kemudian nanti ada alat kelengkapan TPS tambahan, yaitu sarung tangan yang sekali pakai. Awalnya kan tidak ada itu sarung tangan sekali pakai. Nah, sekarang jadi alat TPS, alat kelengkapan TPS. Salah satu alat kelengkapan TPS-nya itu adalah sarung tangan
kemudian hand sanitizer atau alat pencuci tangan, kemudian termogan, dan satu lagi kemungkinan nanti tintanya tidak dicelup, Ya. tapi disemprot. Nah, itulah yang kemudian hal-hal yang baru yang nanti dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu akan diterapkan. Ya. Yang terakhir Pak Ketua, barangkali ada pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Barat, terutama yang berada di lokasi pemilihan Pak, Ya, yang di 8 kabupaten dan kota Madiun. ya, kami berharap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, kemudian Karawang, Pangandaran, dan Kabupaten Tasik, Indramayu, Kota Depok itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kita berharap sukses. Kesuksesannya diukur dari partisipasi pemilih yang baik, yang bagus. Kami berharap semuanya bisa menggunakan hak pilih. Dan yang kedua, kesuksesannya dilihat dari tahapan pemilihan berjalan dengan berkualitas, berjalan dengan sehat, berjalan dengan selamat dan aman, sehingga harapan kita semua di 8 kota kabupaten ini bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang bisa membawa perubahan, perbaikan, kemajuan bagi daerahnya masing-masing. Itu mungkin harapan kita semua, dan mohon doanya supaya pemilihan di Jawa Barat berjalan dengan baik, lancar, sukses, aman, dan sehat. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Sahabat Tribun, itulah tadi Pak Ketua KPU Jabar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi masyarakat Jabar, terutama di daerah pemilihan di 8 kabupaten dan kota Madya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.